Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan-Mu. Kami akan memulai hari ini dengan aktivitas kami. Namun kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, harta adalah segala sesuatu yang kita anggap sangat berharga, yang kita peroleh atau yang kita miliki dari sebuah usaha dan kerja keras, bahkan sebuah pengorbanan yang besar. Hal-hal yang kita hargai dalam hidup kita mengungkapkan di mana hati kita sebenarnya berada. Hal-hal yang kita pikirkan yang menghabiskan uang kita serta menguras energi kita untuk mencapainya, disitulah hati kita berada. Seorang hamba Tuhan menggambarkan bahwa ada sebuah tautan atau tali yang saling menghubungkan antara harta dan hati kita. Tentu saja yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita anggap sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita. Saudaraku, di ayat sebelumnya, ayat 19 dan 21, Yesus menegaskan, janganlah mengumpulkan harta di bumi, kumpulkanlah harta di sorga. Perkara ini akan sulit dipahami dan dimengerti ketika seseorang hidup di dalam arus dunia ini. Apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sebagai nilai hidup kita. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tanah air kita adalah sorga, tetapi hati dan pikiran kita terus di bumi. Alkitab menegaskan di Filipi 3 ayat 20, akan tetapi kewarganegaraan kita adalah di sorga, di mana kita dengan penuh semangat menanti-nantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang yang terus bertumbuh dalam kebenaran akan memahami dan mengerti bahwa Yesuslah yang menjadi harta yang berharga, harta yang sesungguhnya dalam hidup ini. Percayalah bahwa dasar-dasar kehidupan semua orang akan digoncang, supaya nyata dasar apa yang tidak tergoncangkan. Pada suatu saat, apa yang selama ini kita anggap berharga tidak akan bisa menolong dan menyelamatkan kita. Biasanya dalam situasi sukar dan terdesak, itu kita baru berserah dan berseru, Tuhan, tolonglah. Saudaraku, jangan memanfaatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk memuaskan kepentingan kita. Tuhan tidak bisa kita tipu dan kita permainkan. Menjadikan Tuhan harta yang berharga bukan dengan berseru ketika kita terdesak dalam situasi sulit, tetapi adalah proses setiap hari untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran, kepada perkara surgawi. Saudaraku, tidak ada dasar untuk Tuhan membela dan mendengar seruan orang yang tidak hidup dalam kebenaran, yang hati dan pikiran yang tertuju pada perkara dunia. Orang yang menjadikan Yesus sebagai hartanya, Yesus sebagai kesukaan dan kebahagiaannya, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan hidupnya dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukannya. Oleh sebab itu, marilah kita terus hidup di dalam firman Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta yang paling berharga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ajar kami untuk menaruh harta yang paling berharga adalah Yesus di hati kami, sehingga kami terus dekat dengan Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kami tahu bahwa tujuan kami adalah surga, dunia adalah tempat persinggahan, sehingga kami terus mengenal
dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, berikan kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.